Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 19 April, hari Minggu tanggal 19 April, untuk kesekian kalinya kita kembali beribadah di rumah, dan khotbah ini direkam untuk renungan makanan rohani jemaat yang tinggal di rumah, beribadah di rumah. Ada 1, 2, 3 orang yang hadir pagi hari ini untuk sama-sama nanti masuk dalam doa syafaat. Puji Tuhan, hari ini kita dasarkan renungan kita di dalam Injil, di dalam suratan Roma pasalnya yang ke-11. Suratan Roma pasal 11 ayatnya yang ke-33. Saya baca, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sungguh hebat kekayaan Allah, sungguh besar kebijaksanaan dan pengetahuannya. Siapakah yang dapat menyelidiki keputusannya? Siapakah yang dapat mengerti caranya ia bekerja? Kita melihat di dalam ayat ini keputusan-keputusan dan cara-cara Tuhan itu tidak mampu kita selami dan selidiki. Itu sebabnya ada banyak orang mengira-ngira apa nanti yang mau terjadi. Pasti apa yang sedang kita alami hari-hari ini, virus yang merajalela di seluruh dunia, membingungkan, menjungkir balikan banyak keadaan. Bukan Tuhan kebingungan. Saya percaya Tuhan campur tangan, dan ada cara kerja Tuhan melalui keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada pekerjaan dari Tuhan. Keputusan-keputusannya, jalan-jalannya yang tidak mampu dimengerti, diselami oleh banyak orang. Dikatakan di sini, keputusan-keputusannya tidak terselidiki dan jalan-jalannya tidak terselami. Saya merenung begini, kalau baca ayat ini, kita dapat berkata begini, entah di dalam doa atau perenungan pribadi kita dapat berkata begini, Tuhan, ajar aku untuk mengerti bahwa jalan-jalanmu itu tidak dapat saya mengerti seluruhnya. Kalau kita sadar ini, kita tidak ngotot untuk lihat mau jadi apa berikutnya, Nah, dan apa yang sedang terjadi di seluruh dunia dan sampai hari ini belum berhenti. Semua doa yang diucapkan oleh segala orang, dari segala agama, dari segala bangsa, segala suku, macam-macam gereja, macam-macam kepercayaan, pasti berdoa minta Tuhan berhentikan. Kalau bisa hari ini berhenti, itu memang paling enak. Biaya jadi ringan, kita mulai bisa keluar bebas. Tapi yang berbahaya adalah
mulai bebas lagi berbuat dosa. Nah, pagi ini kita lihat bahwa apa yang sedang terjadi, dan saya percaya tetap ada keputusan-keputusan Tuhan melalui peristiwa yang sedang terjadi. Saya percaya keputusan Tuhan untuk membiarkan wabah ini, virus ini masih terus merajalela sampai hari ini. Saya percaya bukan Tuhan senang untuk supaya makin banyak yang mati, tetapi ada cara kerja Tuhan yang kita tidak mampu mengerti keputusan-keputusannya. Dan salah satu keputusannya adalah sudah berbulan-bulan kita ada di dalam tekanan dari virus ini, tetapi tetap saja Tuhan tahu menghibur orang-orang yang menaruh harap percaya kepadanya, untuk menyadarkan kita bahwa sungguh-sungguh kita tidak berdaya. Kalau sekali orang bikin tangani penyakit ini melalui kedokteran, melalui obat-obatan, dan langsung berhenti, orang bisa membanggakan diri. Sekali juga orang berdoa minta berhenti, langsung berhenti, orang bisa membanggakan diri. Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan sampai ini belum berlalu. Kita pikir sudah panjang, ini diperpanjang lagi. Anak-anak nanti masuk sekolah tanggal 2 Juni. Itu kalau tidak ada perubahan. Jadi sudah diperpanjang lagi ini. Sekarang ini kita sedang diminta untuk tinggal di rumah saja terus menerus. Tinggal di rumah memang mestinya tiap hari, tiap sore kita doa ya. Mestinya tiap sore kita datang doa sama-sama. Biar cuma setengah jam. Nah, kita lihat satu hal mengenai keadaan sampai masih berlangsung lama. Apa maksud Tuhan seperti membiarkan sampai ini berlangsung masih lebih lama lagi? Saya ingat di dalam Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11. Ini kisah mengenai Marta dan Maria memberitakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong datang karena saudara kami Lazarus sakit. Nah, berita itu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih cukup jauh dari tempat Marta dan Maria dan Lazarus. Kemudian dikatakan dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dikatakan syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Padahal setelah diminta untuk datang, itu Tuhan Yesus masih sengaja untuk berlambat-lambatan datang. Seperti Tuhan sengaja berlambat untuk menolong. Tetapi rupanya ada maksud Tuhan. Saya percaya keadaan yang kita sedang hadapi saat ini, Tuhan seperti berlambat menolong, tetapi Tuhan punya maksud. Ada yang kita baca di dalam pasal 5 ayat 15 ini. Tuhan katakan, syukur aku tidak hadir di sana waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi rupanya tujuan Tuhan memperlambat
pertolongan tujuannya supaya orang belajar untuk percaya. Berkali-kali saya jelaskan bahwa percaya kepada Tuhan itu ada punya dua hal, yaitu percaya bahwa Allah sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan hal yang kedua adalah mempercayakan keadaan, mempercayakan diri, mempercayakan hidup, mempercayakan keadaan yang sedang terjadi kepada Tuhan, supaya orang menyadari bahwa sungguh-sungguh penyelesaian hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan, waktunya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Itu namanya kita percaya. Supaya kamu belajar percaya. Kemudian dalam ayat yang ke-40, ayatnya yang ke-40 sudah tampil. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tujuan Tuhan bukan untuk pameran, untuk pamer kuasanya, tetapi Tuhan mau menyatakan kekuasaannya yang besar. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Bukan Tuhan pamer. Kita banyak kali kan pamer. Kadang-kadang gereja juga terjebak pamer. Pendeta pamer kehebatan. Satu kali berdoa orang sembuh, satu kali berdoa setan lari. Lama-lama jadi sombong. Lama-lama anggap bahwa mendoakan orang sakit itu memang kemampuan kesuciannya sendiri, bukan kemurahan Tuhan. Nah, tapi ini Tuhan ingin menyatakan betapa besar kuasanya. Jadi Tuhan tunda-tunda ini, Tuhan ingin menyatakan cuma kuasaku, supaya dunia melihat kuasa Tuhan. Dan dengan demikian orang datang merendahkan diri kepada Tuhan. Orang datang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau ini terjadi, maka akan banyak orang yang tadinya korupsi, orang tak jujur, penjahat dan segala macam. Kita lihat orang-orang itu berubah dan datang cari Tuhan, mengakui segala dosanya. Rupanya itu yang Tuhan mau. Nah, jadi kita lihat Tuhan sengaja memperlambat. Tujuan supaya kita belajar percaya, kemudian supaya kuasa Allah dinyatakan. Kita sadar bahwa hanya dengan kuasa Allah kita dapat alami pertolongan. Tapi ada hal yang berikutnya. Kita lihat dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24. 2 Samuel pasal 24. Ya, 2 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan.